seleksi yang dilaksanakan itu di luar ekspektasi, ternyata tidak seperti seleksi-seleksi pada Hmm. umumnya. Hai 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 teman-teman semuanya. Kembali lagi di acara podcastnya JA. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru dan santai nih. Bareng aku, Meisya Zara Putri Nadine sebagai host. Dan juga nantinya akan ditemani oleh abang-abang keren dari JA. Jadi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol serunya, kita kenalan dulu nggak sih sama abang-abang keren yang satu ini? Karena tak kenal maka tak tahu. Perkenalkan, aku Farel Rahman Hakim. Teman-teman bisa manggil aku Farel. Nah, kalau di angkatan JA itu aku angkatan masuknya 2021, angkatan 21, dan di hukum juga angkatan 21. Nah, sekarang alhamdulillahnya aku sudah menyelesaikan studi aku di Fakultas Hukum. Wow, keren ya. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih kepada Bang Farel karena sudah hadir ke studio ini. Terus kita mulai lanjut ke tanya-tanya nih sama Bang Farel. Boleh. Kan Abang fresh graduate FH banget nih. Iya. Nah, aku pengen tahu dong, apa sih life update Abang after graduation ini? Oke, kebetulan aku nggak baru-baru, udah kebetulan baru banget ya. Lulus itu aku wisuda 4 kemarin di September. Dan sebenarnya sekarang masih nunggu ijazah dan nunggu-nunggu ijazah itu aku pakai SKL untuk Hmm, nyebar CV ini. oke. Kalau untuk sekarang kita sebagai pengacara ya, Hmm, pengangguran banyak acara. acara. Sama lah, salah satu acara yang kita hadiri sekarang seperti yang sekarang ini. Oke. Sebelum Abang lulus nih kan Abang pasti selama di kampus pasti berkegiatan dong kan ya. Iya. Nah, boleh nggak sih Abang cerita-cerita sedikit gimana Abang waktu masa-masa jadi mahasiswa? Oke, kalau jadi mahasiswa banyak ya. Dari segi apanya dulu nih? Dari segi mahasiswanya banget atau kegiatan apa gitu? Kegiatan boleh dong di-spill Eh, Bang. Selain tentunya berkuliah ya, dan kalau kita, kalau kata-kata anak-anak, kupu-kupu kuliah pulang dan abang meminimalisir itu dan diselingi juga sama kegiatan-kegiatan. Kayak salah satunya itu masuk di JA, di angkatan pertama abang masuk kuliah langsung masuk JA. Kenapa masuk JA? Karena salah satunya menyalurkan hobi juga. Jadi di saat kita selingi perkuliahan yang mungkin juga membuat otak kita sudah panas ya, apalagi Iya. awal-awal maba seperti teman-teman sekarang ini pasti ngerasain yang mana kuliah 24 SKS masih banyak. Nah, salah satu alternatifnya abang masuk UKM. UKM yang pertama abang masukin yaitu JA dan itu bertahan sampai abang selesai gitu. Wow. Hits banget ya. Sangat. Nah, kan Abang waktu selama berkegiatan pernah nggak sih ada masa-masa sulitnya? Mau itu waktu latihan ataupun tampil gitu, Bang. Kalau di JA pasti ada masa-masa, kayaknya nggak di JA aja, pasti di setiap organisasi ada masa-masa sulitnya masing-masing. Tapi bagaimana kita menyikapi aja. Nah, yang ingin aku tekanin ke teman-teman sekalian, eh, sesulit apapun masanya pasti niat kita awal untuk masuknya itu tujuannya apa gitu. Kalau dari teman-teman sudah niat masuk suatu organisasi, kah itu UKM atau apakah, kalau dari teman-teman udah niatnya dari awal sudah mantap, pasti dengan banyaknya kesulitan pasti terselesaikan juga. Salah satunya di JA masa-masa sulitnya pasti ada. Tapi karena sudah kecintaan juga kepada JA, dan hobi juga, jadi masa-masa sulit itu bisa dilalui gitu aja. Oke. Nah, selama JA ada nggak sih prestasi yang atau pengalaman yang bikin Abang bangga banget itu? Boleh dong sharing-sharing ke Hmm, teman-teman semuanya? ya. Tentunya pasti dari teman-teman saat ini ya sudah tahulah prestasi-prestasi JA, Iya. dan mungkin salah satu alasan teman-teman yang bergabung ke JA juga mungkin melihat prestasinya juga. Dan alhamdulillahnya dari sekian banyak prestasi, abang termasuk salah satu yang ikut berkontribusi. Salah satunya itu pada ajang Bali International Fire Festival, yang mana itu
Abang ikut di tahun 2022, yang mana itu 1 tahun setelah Abang masuk di Masuk. JA. Kebetulan itu kan pada selesai masa transisi antara COVID dan kita langsung offline. Nah itu juga ajang lomba pertama setelah JA vakum dari tahun 2018. Yang mana juga tahun 2018 JA juga sempat ikut nih ajang BICF ini, namun vakum dan tambah lagi COVID, tambah vakum, dan di tahun 2022 kembali mengikuti kompetisi tersebut, dan alhamdulillah kita yang membanggakan, kita juga meraih gold medal di ajang tersebut, dan beberapa penghargaan lainnya seperti best costume, sama ada kalau tidak salah kita ya dua dua ya. Dan pada ajang ini karena kita paduan suara ya, Iya. tentunya nyanyinya bersama-sama. Namun dan satu hal yang membanggakan lagi kan, di paduan suara ini kita ada sesi soloistnya masing-masing, dan alhamdulillah pada kesempatan itu kita dari pelatih juga melakukan seleksi, dan abang terpilih juga sebagai soloist pada ajang tersebut gitu. Oke, wah keren banget Iya. pengalaman abang nih. Nah, ada nggak sih bang tips-tips buat teman-teman yang lagi aktif nih di Mm. organisasi JA sekarang? Coba dong di-spill bang. Ya tipsnya gimana ya? Kalau dari abang sih intinya niat awal teman-teman masuk sih. Kalau seperti yang menjelaskan tadi, kalau teman-teman udah niatnya emang untuk enjoy, enjoy dan tidak terbebani, pasti semua akan dijalankan senang-senang saja gitu. Meskipun ada permasalahan atau problem-problem, intinya dari teman-teman yang mungkin niat awalnya karena seperti yang mau bilang tadi, mungkin kebanyakan ada yang melihat prestasi dari JA dan mereka ingin masuk ke JA, dan apalagi mungkin niat utama mungkin tidak tidak menutup kemungkinan ya, karena JA itu eh, lombanya udah internasional, Internasional. yang mana sertifikatnya tentu sangat berpengaruh, sangat kita butuhkan gitu. Namun pastinya kalau hanya teman-teman mengandalkan niat yang seperti itu, abang yakin di pertengahan pasti akan tidak stay di JA-nya gitu. Karena niat awalnya sudah udah nggak tepat gitu. Jadi dari teman-teman intinya harus dari hati dan niatnya. Kalau dari segala sesuatu yang kita jalani dari hati, pasti sampai selesai pasti akan dijalani juga gitu. Oke, makasih ya bang tipsnya. Nah, tadi kan abang udah sharing nih pengalaman Hmm. selama abang di JA. Pasti juga abang juga ada kehidupan di dunia kampus kan, Mm-mm. soal-soal akademik. Gimana sih cara abang bisa dunia kampus sama dunia JA itu bisa seimbang bang? Iya. Ya, oh, kalau dari abang sih ya niat tadi sih intinya. Kalau teman-teman udah ngejalani sesuatu dari awal tuh udah cinta, udah ikhlas, pasti semuanya akan ngalir. Kayak apalagi masa-masa kalau teman-teman udah terpilih nih jadi delegasi the next ya, nggak tahu entah Iya, JA lomba kemana lagi pasti. Dan masa-masa lomba atau latihan itu masa-masa yang cukup menguras atau melatih time management kita banget. Yang mana itu bang rasain, apalagi kalau kita sudah berhadapan dengan UTS, UAS, gimana caranya ya time management tadi. Kalau kita misalkan dari abang misalkan ada tugasnya dilihat dulu nih. eh, nah itu satu lagi, jangan pernah menumpuk-numpuk, apalagi kita dihukum pasti tugasnya ya kita sedikit bersyukur lah dengan dibandingkan dengan jurus-jurusan lain, yang mana tugas kita masih bisa kita usahakan, tergantung kita gitu. Kalau jurusan lain harus ada praktikum dan lain buat penelitiannya kayak kayak gitu, sedangkan kita nggak ada kan. iya. Nah kalau dari abang ya intinya jangan menumpuk tugas. Kalau sempat kita menumpuk pasti akan kewalahan sendiri dan yang lain-lainnya. Apalagi kalau teman-teman udah terpilih jadi delegasi, itu kesibukannya bisa dikatakan kuliah itu udah jadiin nomor 2, dan delegasi ini menjadi nomor 1 kalau pas masa itu ya, kalau Iya.
Yang intinya niat kita di awal tadi kata Bang. Tipsnya itu sih jangan numpuk tugas sama enjoy tadi. Kalau teman-teman udah menikmati alurnya, pasti akan berlalu juga gitu. Apalagi nanti kalau teman-teman udah sampai nih di tahap udah pergi lombanya, pasti semua usaha-usaha itu akan terbayarkan juga. Oke. Tipsnya keren banget sih Bang, benar-benar sangat membantu buat teman-teman kita nantinya. Nah Bang, dari yang aku udah cari tahu nih, Abang kan pernah ikut seleksi Gita Bahana Mhm, Nusantara 2025 kan ya? nah, Boleh dong Bang jelasin dikit, apa sih itu Gita Bahana Nusantara itu? iya. Oke, Gita Bana Nusantara ya. Kalau Gita Bana Nusantara ini sebenarnya itu audisi yang dilaksanakan oleh kementerian sebelumnya, sebelum Presiden Prabowo itu dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Nah, namun setelah Prabowo menjadi presiden itu dialihkan karena dipisah ya, jadi dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan. Oke. Yang mana itu sebenarnya dilaksanakan setiap tahunnya. eh ini audisi untuk pengisi acara di acara HUT RI di Istana Negara Republik Indonesia di Jakarta, masih di Jakarta saat ini. Nah, itu audisi untuk orkestra dan paduan suara, yang mana itu dilaksanakan seleksi menyeluruh se-Indonesia. Nah, untuk khusus paduan suara itu memang setiap provinsi dilaksanakan. Namun untuk orkestra itu hanya 2 titik dilaksanakannya itu Jakarta, kalau tidak salah itu di Jakarta sama di Jogja aja. Nah, kalau paduan suara itu di setiap provinsi di Indonesia. Nah, kebetulan Abang itu tahun ini ikut. Nah, sebenarnya udah ikut audisi GBN ini sudah dari pertama kali tahun 2023. Oke. Nah, karena awalnya itu Abang nggak tahu Gita Bana Nusantara ini, nggak tahu sama sekali. Tapi untuk paduan suara istana itu tahu, teman-teman mungkin tahu kan. Ketika kita menonton ini acara 17 Agustus di Iya. TV, Mm-mm. itu kan ada yang nyanyi pakai baju adat Iya. daerah. Nah, itu paduan suara Gita Bana Nusantara. Nah, untuk seleksinya itu Abang udah ngikutin sejak 2023. Yang mana awalnya itu Abang nggak tahu sama sekali apa itu Gita Banana Nusantara. Namun dikenalkan sama salah satu alumni JA juga, angkatan 18, kakak itu, Kak Tita namanya. Itu sudah mengenalkan Abang awalnya nggak ada niat untuk, ya niat awalnya untuk sekedar tahu nih ikut audisi ikutlah gitu. Nah, ternyata setelah dilakukan Gita Bana Nusantara ini ternyata tidak seperti yang awal Abang pikirkan, yang mana yang kita dengan modal ya saat itu kan tahun 2023 dengan modal yang sudah Abang punya, udah di CA juga udah aktif, sama tambah lagi sertifikat dari BCF. Abang mikirnya oh ini bisa nih gitu. Ternyata seleksi yang dilaksanakan itu di luar ekspektasi, ternyata tidak seperti seleksi-seleksi pada umumnya, yang mana hanya mengandalkan vokal aja. Ternyata kita juga dituntut untuk dari segi teorinya, di mana teori di sini kita diharuskan diwajibkan bisa membaca partitur. Yang mana soalnya namanya itu Gita Bahana Nusantara Orkestra dan Paduan Suara, yang mana keduanya itu berjalan selaras, sehingga kalau di JA kan kita latihan itu pakai partiturnya tuh ya pakai partitur, tapi tibanya kita sistem hearing mendengarkan kan. Iya. Tapi di Gita Bahana Nusantara ini kita dituntut dan diwajibkan harus bisa untuk membaca partitur tersebut, dan partitur kita itu bukan partitur angka 1 2 3, tapi partitur balok Balok. balok tersebut. Nah, soalnya kita kan orkestranya juga pakai partitur itu, orkestra nggak akan pakai partitur angka Angka. gitu. Jadi kita juga ngikutin partitur dari orkestra tersebut. Sebenarnya itu kunci dari audisi Gita Bana Nusantara ini di partitur tersebut gitu. Dan abang juga awalnya kaget di tahun pertama itu modal cuman mengandalkan suara aja itu, coba-cobalah. Dan di tahun 2023 karena merasa tertantang dicoba lagi, 2024 dicoba lagi dan mungkin belum rezeki juga, namun
di provinsi tuh Bang, di tahun 2024 itu alhamdulillah dapat juara 2, dan Wow, karena merasa masih tertantang lagi di 2025, mencoba ikut mencoba lagi. lagi, dan tahun ini sepertinya masih belum, rezeki juga, tapi, eee, tetap mempertahankan juara 2 tersebut. Karena, yang akan dibawa ke pusat atau ke nasional itu hanya juara satu setiap kategori. Oh ya, audisi paduan suara Gita Banda Nusantara ini untuk khususnya paduan suara itu kan di paduan suara kita ada 4 kategori suara ya. Iya, Bang. 2 untuk suara cewek dan 2 untuk suara cowok, yang mana alto, sopran untuk cewek, dan tenor Tenor dan dan bass. bass. Nah, setiap provinsi itu masing-masing mengutus, juara satu setiap kategori suara. Namun tidak menutup kemungkinan karena, setelah, di 2025 kemarin, itu nggak tahu ya karena desu-desu efisiensi, jadi kebijakan untuk anggaran itu dikembalikan kepada daerah masing-masing. Jadi, ada juga yang, dan ketentuan dari juri juga sebenarnya, dan, anggaran juga, kalau Abang tidak salah ya. Jikalau tidak memang dari jurinya langsung didatangkan dari pusat ya, dari Jakarta langsung ke provinsi masing-masing. Nah, kalau menurut juri itu, yang pesertanya tidak mumpuni, dia tidak akan mengambil, bisa saja nanti dari provinsi sumber itu kita diloloskan cuma 2 suara, misalnya yang memenuhi kategori cuma suara sopran dan altonya saja, bisa aja 2 suara atau 3 suara alto, sopran, tenor. Karena di beberapa provinsi, seperti itu. Karena kadang ada juga yang, mengirimkan, untuk suara sopran, alto diambil, namun tenornya tidak ada, digantikan dengan suara bass 2 orang. Jadi Mmm, tetap mengirimkan 4 orang, namun, untuk suara itu bass 2, tenornya nggak ada gitu. mmm. Tergantung kebijakan dari si juri yang tiba gitu. Nah itu sih kalau, dan alhamdulillahnya dari Sumatera Barat itu, setiap tahunnya tetap mempertahankan untuk meloloskan 4 kategori suara tersebut gitu. Oke, jadi kan Gita Bahana Nusantara itu seleksinya lumayan ketat ya kan, Bang? Nah, Iya. apa sih, Bang, persiapan Abang buat bisa mengikuti seleksi tadi itu, Bang? Ya, seperti yang menjelasin tadi ya, karena ya, beda ya, karena kita Banda Nusantara yang awalnya Bang kira cuma audisi yang Abang anggap ya Kayak salah pada dari Abang umumnya, juga sih iya. ya, karena menganggap sesuatu itu ya, dengan kemampuan yang kita punya seharusnya, eee, persiapannya itu lebih lagi gitu. Dan awalnya Bang juga kurang research juga kita Banda Nusantara ini apa. Mungkin, persiapan yang Abang punya dari seleksi yang awal, 2023 Bang ikut itu, menuju ke 2024, ya karena setelah mengetahui alur-alur seleksinya itu yang diminta seperti apa, nah fokus kalau untuk teman-teman JA yang ingin mengikuti ya, kalau dari segi vokal, teman-teman pasti mumpuni juga gitu, sehingga bisa masuk di JA juga gitu. Selain latihan vokal juga inti utama dari, audisi ini ya, seleksi ini yaitu di pembacaan partitur. Karena emang kita, kalau Abang lihat, di sini, di audisi Gita Banda Nusantara ini, bisa dikatakan untuk segi vokal itu di nomor 2 kan. Dan untuk teori itu di nomor satu kan, karena kita akan, tampil sejalan dengan orkestra, sehingga kemampuan untuk membaca partitur itu sangat, Sangat diperlukan. ya kalau tibanya presentasinya itu lebih tinggi Tinggi. dibandingkan untuk vokal gitu. Oke. Jadi, kalau dari teman-teman mungkin dari sekarang sudah mencoba, mempelajari partitur, karena nanti sistem, kita seleksi itu memang diberikan nanti seperti soal ujian, nanti diberikan setelah kita disuruh nyanyi satu satu lagu di depan juri nanti. Setelah kita selesai nanti kita, oh iya, untuk tahapan seleksinya itu ada, eee ambitus itu range vokal. Jadi teman-teman nggak bisa nih, kalau sekarang kan udah dapat bagian suara sopran, alto, tenor, bass. Nanti pas di seleksi ini, meskipun mereka meminta nanti kategori suara kita apa, misalnya kita, di JA sudah masuk kategori alto nih. Kalau siapa namanya nih? Meisya, Bang? Misha kategori suaranya? Alto. Alto.
Bisa saja nanti kalau juri dari pusatnya itu sangat jeli menurut abang ya. Bisa saja nanti suara Mesya itu pindah ke sopran gitu. Jadi latihan vokal ya juga, partitur apalagi diutamakan partitur itu sangat-sangat nggak, kalau dari yang sudah abang alami, partitur itu nggak bisa dipelajari hanya misalnya satu bulan nih, 1 bulan mau lomba, mau audisi baru mempelajari partitur. Menurut abang itu nggak bisa sama sekali, karena partitur itu untuk memahaminya emang 1 bulan. Misalnya untuk memahami partitur itu apa, kita harus tahu eh, tempo, ketukan, banyak lah kalau partitur itu nantinya yang harus dipahami. Lalu kalau kita udah paham partitur itu dan bagaimananya, baru tahap membiasakan atau mengulang-ulang. Karena ya tahap pengulangan itu yang harus dilakukan, karena pengulangan itu nggak akan nyimpan kalau cuma 1 bulan kan. Jadi dari sekarang itu biasanya kalau untuk Sumatera Barat itu biasanya kita Bana Nusantara ini melakukan audisi di bulan Juli. Dan sekarang kalau menurut abang dari sekarang, dari teman-teman JA yang ingin mengikuti audisi kita Bana Nusantara 2026, nah dari sekarang sudah bisa mengangsur mempelajari partitur tersebut gitu. Karena membiasakan mengulang-ulangnya itu yang harus dilakukan. Itulah yang nanti akan menempel di ingatan kita, dan daya ingat itulah yang akan nanti diuji dan pemahaman kita terhadap partitur itu gitu. Kalau nah sedikit berbagi cerita juga. Iya. Dari pengalaman abang kan sebelumnya di JA itu sebagai terpilih juga sebagai kepala suku untuk kategori suara tenor di tahun berapa tuh Bung juga. Nah, di awal ikut ya seperti yang jelaskan tadi, eh, awalnya itu daftar audisi tenor nih. Ternyata di tahun 2024 malah dapat kategori suara bass. Nah, kita tidak menutup kemungkinan itu juga, nggak tahu juga, karena di JA juga karena sering latihan dan suara suara kita makin diasah juga, dan dia suara pun jadi pindah dari tenor ke Tenor ke bass. bass. Latihan juga. Oke, nah menarik banget nggak sih informasinya dari Bang Farel? Nah kira-kira abang bisa dapetin informasi seleksi ini dari mana sih Bang? Ya, seperti yang menjelaskan tadi, awal mula mengetahui info-info terkait Gitabana Nusantara sebenarnya sebelum melakukan audisi itu udah tahu sekilas Gitabana Nusantara itu apa, namun tidak terlalu tahu mendalam gitu. Iya. Taunya cuma paduan suara di istana dan orkestra. Namun terkait info seleksi ini, abang tuh dapatnya seperti yang jelasin tadi, awalnya tuh diajakin sama Cutting. cutting yang alumni dari JA juga Oke. tuh. Nah, dari awalnya dari situ, dan eh kalau teman-teman ingin cari tahu infonya juga bisa langsung ke sosial medianya, itu ada Gita Bana Nusantara Republik Indonesia. Itu biasanya untuk info-info seleksi dari Gita Bana Nusantara ini akan ngupdate Februari atau Maret lah. Itu kayaknya udah di setiap awal tahun udah ngelakuin penginfoan, karena seleksi untuk seluruh provinsi udah mulai dilaksanakan itu mulai eh, Mei kalau nggak salah. April atau Mei itu udah mulai tuh. Nggak serentak sih, tapi sudah mulai menyeleksi di beberapa provinsi di Indonesia gitu. Kalau untuk khususnya Sumatera Barat itu biasanya di bulan Juli awal. Setiap tahunnya selama beberapa kali mengikuti audisi selalu di bulan Juli untuk audisi di Sumatera. Oke, nah jadi teman-teman yang pengen coba atau kepo dan sama Gita Bahana Nusantara, boleh tuh kalian teman-teman cek di official akunnya. Nah teman-teman, seru banget nggak sih ngobrol-ngobrol sama Bang Farelnya? Nah karena udah
udah sampai di penghujung acara. Sayang banget ya Bang, Iya. udah harus berakhir acara podcast kita kali ini. Aku mau ngucapin terima kasih kepada Bang Farel udah nyempatin diri, terus juga sharing-sharing pengalaman dan tipsnya buat kita semua. Nah, sebelum kita tutup, kita slogan JA dulu nggak sih Bang? Boleh. Nanti kalau aku bilang Justitia Accordia, Abang tinggal Oke, bilang. program Oke. kita yang selalu ada Selalu itu. ada itu. Oke. Justitia Accordia, let's sing together and better. Bye-bye.